Kalau begitu Pak Denny, eh, gimana ya berarti kita cara mengingatkan seorang pemimpin rohani yang udah berbuat salah atau berbuat dosa gitu dalam konteks zaman perjanjian baru atau zaman now seperti ini? Kira-kira cara yang alkitabiah bagaimana ya untuk mengingatkan mereka ya? Nah, sebetulnya manualnya sudah dikasih oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 18. Matius 18 ayat 15 sampai 20. Mungkin saya bacakan aja ya. Nih, apabila saudaramu. Nah, saudaramu siapa? Apakah termasuk pemimpin? Iya. Semua ini bukan cuma sekedar sesama jemaat, sesama teman aja, sesama peer. Bukan, tapi bahkan istilahnya pastor pun semua yang percaya itu kan saudara. Ini berlaku nih, ayat ini, manual ini. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Artinya 2 orang dulu. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Itu yang step pertama. Tapi kalau dia nggak dengerin, artinya dia masih melakukan dosa tersebut, maka bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disaksikan. Jadi harus ditambahin orang, mungkin untuk meyakinkan, untuk memberikan alasan, negosiasi dan sebagainya. Tapi masih terus saja dilakukan. 17, kalau ia tidak mendengar mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Nah, artinya kan seluruh saudara itu berkumpul, ayo dong kita selesai masalah ini. Kalau ternyata dia tidak mendengarkan juga, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pengucukan. Artinya apa? Ini sebetulnya mungkin istilahnya ini adalah orang dikeluarin aja dari komunitas gitu. Istilahnya itu mungkin dia ekskomunikasi lah gitu ya. Terus kalau orang nanya, aduh gimana nih Pak, dia ekskomunikasi apa nggak kejam? 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Maksudnya apa? Kalau kita sudah lakukan prosedur ini 1, 2, 3, gak mau bertobat juga, ketika kita putuskan untuk keluarkan, apa yang kita putuskan di dunia, surga pun ACC. Tuhan pun oke gitu. Itu maksudnya yang kita ikat di dunia ini akan terikat di surga. Yang kita putuskan, kamu ekskomunikasi aja dengan prosedur ini, ya Tuhan pasti oke. Nggak ada cerita Bapak mengatakan tidak setuju. Enggak, prosedur ini lakukan aja. Kalau memang sudah dilakukan, ketika kita putuskan ekskomunikasi, surga ACC, kira-kira begitulah. Ayat 18. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Artinya 2 orang aja oke. Apalagi jemaat udah melakukan prosedur, ya kan, untuk menegur, ya oke gitu. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku di tengah-tengah mereka. Tuhan ada di situ. Artinya ya seperti yang tadi. Ketika diputuskan, ya Tuhan ACC, surga ACC, ya Tuhan udah di situ. Berkumpul dalam nama Tuhan. Kira-kira begitu, istilahnya manualnya lah, secara umum. Jadi sahabat Emi, ini perlu saya tekankan kembali bahwa yang mengajarkan prosedur ini adalah kepala daripada tubuh Kristus, yaitu Tuhan Yesus sendiri, dan juga merupakan kepala dari para pemimpin-pemimpin rohani. Jikalau Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja, kepala daripada tubuh Kristus, mengajarkan prosedur seperti ini, maka tidak boleh ada seorang pun dari anggota tubuh Kristus atau bahkan yang punya jabatan sebagai seorang pemimpin rohani menganulir prosedur ini dengan dasar-dasar ayat bahwa don't touch me, seperti itu, atau jangan sentuh. Karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah mengajarkan bagaimana caranya supaya bisa menasihatkan atau mengingatkan seorang saudara kita yang dalam konteks ini juga termasuk pemimpin rohani. Jadi demikian ya Pak ini ya. Betul. Ini sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan bahkan ini juga seharusnya menjawab, saya takut nih kalau ngasih tahu seorang pemimpin rohani, saya takut dicap pemberontak, atau saya takut kena hukuman Tuhan. Ini gimana Pak Denny kita mau menjawab mereka yang bertanya seperti ini? Saya takut nih dihukum Tuhan, atau saya takut dicap pemberontak nih. Benar gak sih orang yang menasihati seorang pemimpin rohani, ya bahkan kalau dinasihati sudah ikuti prosedurnya nih seperti ini. Udah bicara 4 mata, membicara bahwa ajak saksi lagi, bahkan sudah diajak bertemu dengan jemaat, seperti itu, ternyata nggak berubah-berubah. Seperti itu. Akhirnya dia memutuskan, udah nggak benar ini seperti itu, udah disampaikan semuanya, udah dibawa seperti itu, diajak saksi-saksi, dia memutuskan untuk keluar,
Karena dia kan statusnya pemimpin rohani, seperti itu. Apakah saya termasuk pemberontak jikalau saya melakukan seperti ini? Dengan dasar bahwa dia keluar karena ada habitual sin, ada dosa yang berulang-ulang, atau bahkan dia sendiri mengalami menjadi korban di tempat itu. Pemberontakkah dia? Gimana nih Pak? Agak lucu kalau kita bilang pemberontak, padahal kita sedang taat terhadap firman Tuhan. Ini kan Tuhan yang bilang, kalau ada salah, jadi tegur. Artinya ketika kita lakukan itu, kita sedang taat terhadap kepala gereja gitu. Kalau kita taat kepada kepala gereja, seharusnya tidak ada masalah terhadap orang-orang yang Tuhan istilahnya jadi pemimpin di bawahnya gitu. Jadi itu udah salah banget ketika kita berpikir bahwa yang melakukan ini justru malah dicap pemberontak, itu udah salah. Justru inilah bentuk ketaatan kita terhadap Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan gitu. Yaitu namanya disiplin gereja gitu. Saya bicara gereja di sini bukan berarti bicara soal gedung gereja ya. Tapi gereja pada intinya adalah di mana orang percaya itu berkumpul berkomunitas, itu pun gereja. Jadi tidak harus istilahnya gereja dengan denominasi tertentu. Yang istilahnya bersifat pelayanan aja, yang misalnya katanya cuma pelayanan doang, tidak dibawa gereja. Ketika orang percaya berkumpul, itu pun sudah harus ikut cara ini, gitu. Cara berkomunitas seperti ini. Jadi ketika ditegur, itu dia sedang taat terhadap firman Tuhan, bukan sedang memberontak gitu. Kalau memberontak berarti dia memberontak terhadap apa? Memberontak terhadap keinginan dari si pemimpin yang memang pemimpin tersebut salah gitu. Pemberontak menurut definisi si pemimpin, bukan menurut Tuhan. Jadi aman-aman aja kalau di mata Tuhan, ya ini oke, memang begini harusnya gitu. Kita harus lakukan ini gitu. Saya mau bertanya nih Pak Denny, kebetulan nih ada juga salah satu sahabat Emi yang memiliki kasus yang saya pikir ini cukup prihatin ya kita ya. Beliau bercerita bahwa beliau mengalami penyelewengan yang dilakukan oleh seorang pemimpin rohani. Dan kemudian memang karena beliau merasa dia tidak memiliki suatu kekuatan untuk speak up begitu, dia memilih untuk memisahkan diri ataupun keluar. Dia memilih langkah seperti itu karena sampai pada titik terakhir dia mendapati bahwa yang bersangkutan tidak mau mengakui gitu. Dan yang menariknya adalah seperti tadi yang diangkat oleh Pak Mukhtar juga, ketika dia keluar dari pelayanan ya, kalau saudara kita ini dia keluar dari pelayanan itu, kemudian dia mendengar bahwa ada cap pemberontak begitu. Dan yang dia alami ada setelah itu dia dikucilkan oleh teman-temannya yang ada di pelayanan lama, kemudian dia diblok secara komunikasi lewat WA atau apapun, sudah tidak bisa berkomunikasi lagi, dan sudah dicap sebagai pemberontak begitu. Jadi sekali lagi menurut saya, mungkin orang di sini mungkin bertanya juga, istilahnya kalau saya istilahnya tidak bisa berbuat apa-apa seperti tadi, boleh nggak saya istilahnya keluar? Karena kan itu yang istilahnya nggak mau ngaku salah, nggak mau ngaku kesalahannya, kan di situ pemimpin. Nah sebetulnya di Alkitab sendiri, khusus Perjanjian Baru tidak pernah ada tanda kutip manual ya. Ini cara untuk keluar dari komunitas, nggak ada sebetulnya. Nah, tetapi bukan berarti tidak boleh gitu. Sebenarnya pertanyaan boleh nggak? Nah, seharusnya yang terjadi adalah ketika ada yang salah, harusnya dilakukan seperti manual di Matius 18. Ketika tidak bisa dilakukan seperti di manual ini, berarti organisasi itu udah salah langkah pasti itu. Ketika ada orang yang imun terhadap cara ini, berarti si organisasi tersebut sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Udah nggak biblika gitu. Artinya kalau misalnya saudara kita ini dia sampai merasa takut ataupun mungkin terintimidasi untuk melakukan apa yang dimanualkan oleh firman Tuhan, berarti sebenarnya sudah ada sistem yang sudah buruk sekali ya sebelumnya, yang sudah diterapkan sehingga sampai orang ini memiliki rasa takut begitu ya untuk mengungkapkan kebenaran ya. Betul. Dan ketika pertanyaannya apakah boleh keluar, menurut saya silakan keluar, karena sistem itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ngapain kita ada di situ? Karena itu sistem yang jahat gitu. Saya rasa clear aja, kalau memang tidak sedang firman Tuhan, ya itu tidak dari Tuhan. Yang ngapain kita di sana kalau itu tidak dari Tuhan gitu? Karena itu akan istilahnya mengorbankan Anda punya hati nurani, akan mengorbankan Anda punya cara berpikir, logika Anda, bahkan mungkin hidup Anda, masa depan Anda, uang Anda, bahkan mungkin diri Anda, tubuh Anda sendiri gitu. Silakan aja gitu keluar. Asal kita tahu bahwa memang ini memang miring, ini salah gitu, ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak ada dasar Alkitabnya.
keluar aja dengan damai sejahtera gitu. Justru harusnya begitu. Oke. Sahabat Emi, tadi kita sudah dengar penjelasan yang sangat jelas sekali, dan pada saat ini pun saya berdoa supaya jikalau ada sahabat Emi yang mengalami perlakuan-perlakuan tidak benar ataupun mengalami intimidasi atau dicap pemberontak, saya berharap dari penjelasan Pak Denny baru saja ini menguatkan sahabat-sahabat Emi betapa kalau kita keluar dari sebuah perkumpulan yang sudah tidak alkitabiah sistemnya, itu bukan pemberontakan. Ya, itu malah mengikuti firman Tuhan. Ya, mengikuti firman Tuhan supaya kita tidak tercemar. Ya, tidak tercemar akibat sistem yang salah dalam suatu perkumpulan tersebut. Ya, oleh karena itu saya berharap sahabat Emi jikalau tetap mengalami pergumulan, ada tuduhan-tuduhan di dalam hati nurani atau intimidasi bahwa masih dicap pemberontak sewaktu mengeluarkan diri dari sebuah komunitas yang salah, silakan hubungi nomor-nomor yang muncul di layar. Nanti kita akan bantu untuk mendoakan, atau jikalau butuh konseling, mari silakan jangan ragu untuk menghubungi nomor-nomor tersebut. Gimana? Semakin clear ya? Tapi kita masih punya satu sesi lagi yang kita akan membahas dengan lebih dalam dan lebih tajam. Pastikan sahabat Emi menonton sampai akhir supaya benar-benar memiliki pemahaman yang lengkap sesuai dengan firman Tuhan. Wah, ini pembicaraan makin hangat ini ya, makin seru banget ini Pak Denny dan Bu Suci. Tadi kan sudah dijabarkan ya bagaimana sebenarnya cara-cara yang Tuhan Yesus ajarkan, bagaimana untuk mengingatkan seorang pemimpin rohani. Nah, tapi terkadang kita menemukan orang-orang, dia posisinya pemimpin rohani, tapi dia tidak berasosiasi dengan asosiasi manapun. Entah kalau misalnya di Indonesia dia tidak tergabung dalam PGI, dalam Sindode GBI, atau misalnya dia seorang penginjil internasional, dia tidak tergabung dalam Christian Missionary Alliance, ya CMA, atau banyak organisasi yang mewadai hamba-hamba Tuhan. Nah, dia tidak beraliansi atau tidak terdaftar dalam aliansi tersebut. Jadi istilahnya dia bisa dibilang single leader lah. Itu gimana kita bisa ngasih taunya ya? Kan kalau dia tergabung dalam suatu organisasi tertentu, kita bisa ngomong ke organisasi tersebut, ini ada sebuah penyimpangan, tolong diselidiki. Tapi hamba Tuhan itu tidak berasosiasi dengan asosiasi apapun. Bagaimana nih mengingatkan mereka? Sebetulnya menurut saya di sini intinya tuh bukan berasosiasinya, tetapi istilahnya mungkin lebih baik tuh sistem di dalamnya yang ada check and balance gitu. Artinya walaupun mungkin tidak bergabung kemanapun juga, tapi bukan berarti saya istilahnya mengendorse supaya nggak bergabung PGI, enggak silakan. Tapi kalaupun memang istilahnya baru berdiri nggak bergabung kemana-mana, oke nggak? Oke. Tetapi di dalamnya perlu ada sebuah sistem yang memang sesuai dengan firman Tuhan, di mana memungkinkan terjadi namanya church disiplin, gitu. Saya rasa sih itu oke-oke aja, supaya ketika ada istilahnya kesalahan yang dilakukan oleh anggota komunitas, bahkan pemimpinnya, itu bisa ditanggulangi, bisa dicek. Misalnya kita lihat seperti di 1 Timotius pasal 5. Timotius 5. Ya. 1 Timotius pasal 5 ayat 19 sampai 22. Di sini tertulis, janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Nah, mereka yang berbuat dosa, mereka ini siapa? Berarti penatua. Ya. Mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Nah, istilahnya asal di dalam komunitas tersebut ada memungkinkan ada ruangan di mana orang bisa dikoreksi, saya rasa itu masih oke. Yang berbahaya kalau memang betul-betul totally dia betul-betul tidak bisa disentuh oleh yang namanya church disiplin, itu adalah masalah besar gitu. Karena di sini ini berbicara mengenai ini yang ditegur siapa nih, penatua. Nah, mungkin saya bisa samakan persepsi dulu ya. Karena begini, kadang-kadang istilah penatua tuh di Indonesia itu, atau mungkin mungkin Indonesia aja lah ya, karena kita tinggal di Indonesia, itu menurut saya sudah
tanda kutip menyimpang dari penggunaan di Alkitab gitu. Maksud saya begini, ketika keluar kata penatua di Alkitab, sebetulnya itu berbicara mengenai si gembala, si pendeta. Jadi bukan misalnya ada pemimpin, baru di bawahnya ada penatua. Enggak. Penatua adalah gembala gitu. Jadi di Perjanjian Baru itu namanya penatua atau elder ya, atau overseer itu penilik jemaat di 1 Timotius pasal 3, atau pendeta atau gembala, itu sebenarnya 3 term yang merujuk kepada satu hal yang sama, yaitu pemimpin. Gitu. Jadi ketika dikatakan di sini kalau ada seorang penatua nih menerima tuduhan, berarti ini bicara soal apa? Ini bicara soal sedang mengoreksi pemimpin dalam komunitas gitu, komunitas ini. Jadi ketika bisa dimungkinkan ada satu ruangan untuk koreksi dalam sebuah komunitas, walaupun mungkin dia tidak berafiliasi manapun juga, menurut saya oke. Silakan aja sih maksudnya. Tapi boleh nggak berafiliasi? Boleh aja. Tetapi apa gunanya juga afiliasi? Kalau udah afiliasi sana sini, di dalam pun mereka bikin sistem pemimpin untouchable, ya buat apa gitu. Jadi istilahnya intinya sediakanlah ruang di dalam komunitas, dalam gereja, supaya kita bisa betul-betul menerapkan apa yang menjadi firman Tuhan. Itu menurut saya hal yang lebih penting gitu. Sahabat Emi, saya pikir penjelasan ini penting sekali ya, dan saya mau kutip sekali lagi bahwa jikalau seorang pemimpin rohani itu menyediakan sebuah ruang di dalam sistem yang dibangun dalam organisasi tersebut untuk dia sendiri bersedia dikoreksi, itu adalah sebuah sistem yang sehat. Ya, sementara suatu yang sangat tidak sehat atau bahkan bisa bertentangan dengan firman Tuhan, jikalau di dalam sebuah sistem organisasi tersebut seorang pemimpin untouchables, entah lewat masukan dari anggotanya atau masukan dari pihak luar, itu sudah tidak sehat. Ya, karena di ayat 1 Timotius 5 ini sangat sekali menjelaskan bahwa ada ruang untuk memberikan masukan kepada seorang leader, dan itu ada cara-caranya juga diatur. Jadi oleh karena itu, sahabat Emi juga bisa menilai situasi kondisi di mana sahabat Emi sedang berada. Apakah berada dalam suatu kondisi sistem yang sehat, di mana bisa saling membangun dengan mengingatkan dan mengkoreksi? Karena membangun itu juga salah satu bentuknya adalah mengkoreksi supaya seseorang terbangun. Teman-teman Emi, sahabat Emi boleh cek sendiri dalam lingkungan yang sahabat Emi sedang jalani saat ini, apakah suatu sistem yang sehat? Ya, karena sistem yang sehat ini sudah diajarkan berdasarkan 1 Timotius 5 bahwa ada ruang untuk saling mengingatkan satu sama lain. Ya, bukan begitu ya, Pak Denny Bu Suci ya? Ya. Betul. Terkadang kan memang kita sebagai bawahan begitu lah ya, atau kita sebagai anggota gitu dari suatu gereja atau suatu pelayanan, ketika kita melihat suatu figur yang melakukan satu kesalahan begitu, kadang-kadang sikap kita adalah seperti ini. Aduh, itu urusan dia sama Tuhan deh. Biarlah Tuhan yang berperkara sama dia deh. Mungkin saya tidak punya power, atau misalnya saya nggak mau ikut-ikutan. Itu sikap seperti itu bagaimana tuh Pak Denny kita menyikapinya? Tidak bisa, karena jelas di dalam manual itu harus dibereskan gitu. Seperti kita baca di Matius 18 tadi, bahkan di 1 Timotius 5, itu harus dibereskan. Kalau harus sudah berbuat dosa, tegurlah dia. Jadi nggak bisa, dia pemimpin, itu bukan urusan saya. Nggak bisa, itu urusan Anda gitu. Karena Anda dalam komunitas yang sama harus terjun di situ juga gitu. Karena apabila saudaramu tuh itu berlaku bagi semua siapapun juga orang percaya, khususnya dalam komunitas misalnya. Misalnya dalam komunitas nih ada orang berdosa, ya kita harus tegur, ya kan? Harus, nggak bisa kita bilang itu urusan dia sama Tuhan, nggak bisa. Ini kita harus, kalau tahu kita harus tegur, gitu. Kita mungkin satu ayat lagi di Efesus pasal 5 ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Telanjangilah perbuatan-perbuatan itu dalam sebuah versi bahasa Inggris itu expose lah perbuatan-perbuatan itu. Kata expose di situ adalah sebuah kata yang sama bahasa Yunani-nya dengan 1 Timotius 5 ayat 20. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur. Kau tegur itu sama, elenko gitu ya. Bahasa Yunani elenko. Dan di dua-dua ini keluar sebagai imperatif sama. Jadi elenke gitu ya. Jadi maksudnya begini. Kalau saya terjemahkan, saya parafrase di 1 Timotius 5 dulu ya. Mereka yang berbuat dosa ini terus di sini bilang
Ini perintah nih, harus ditegur. Nah gitu, kan imperatif. Nah ini pun sama, Efesus 5 ayat 11. Telanjangilah perbuatan itu, ini memang perintah, harus diekspos, itu harus dibuka gitu. Harus dibuka, harus betul-betul dibereskan gitu. Nah pertanyaannya, sebentar, perbuatan kegelapan ini apa? Nah, makanya kita baca di ayat 1, ya kan? Efesus 5 ayat 1 nih. Sebab itu jadilah penerus-penerus Allah seperti anak-anak yang kasih dan hiduplah dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi, ini dia, percabulan, ya kan? Dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut aja jangan. Apalagi dibahas. Mau satu frekuensi kayak mau apa, nggak bisa gitu. Nggak ada cerita sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Kalau ada orang kudus, yang gini jangan dibahas. Percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan, jangan dibahas. Ya kan? Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena ini nggak pantas gitu. Tetapi sebaliknya ucapanlah syukur. Artinya nggak ada dalih atau apapun juga omongan-omongan, bahkan omongan-omongan yang menjurus ke seksualitas, omongan-omongan chat-chat seksualitas, chat-chat yang menjurus membagikan hawa nafsu seksual dengan alasan boleh karena orang tertentu sefrekuensi. Nggak ada cerita. Tidak pantas bagi orang kudus. Tidak pantas. Nah, terus nih ayat 5, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah yang adalah penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang durhaka. Sebab itu jangan kamu berkawan dengan mereka. Nah, memang kamu dulu adalah kegelapan. Ini nih, kamu dulu adalah kegelapan. Bukan dalam kegelapan loh. Kamu dulu adalah kegelapan. You are darkness dulu gitu ya. Tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ya, ini balik lagi ke Matius 5, terang dunia dan sebagainya ya. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ini nih. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Perbuatan apa? Yang tadi gitu. Harus diekspos. Kalau dia melakukan percabulan, kecemaran, keserakahan, bercanda yang menjurus ke seksualitas, yang porno segala macam, ini perlu diekspos. Dan bukan cuma perlu diekspos, perintah harus diekspos. Sahabat Emi jelas sekali bahwa ini perintah Tuhan ya. Kalau namanya perintah berarti kalau kita lebih taat kepada Tuhan, memang Alkitab sudah mengajarkan bahwa ini harus diekspos. Ya. Dan terus terang Pak Denny, saya juga mendapati situasi kondisi bahwa para korban itu terkadang dia sebenarnya sudah cerita, mungkin nggak ke pemimpin rohaninya langsung, tapi ke pemimpin tengah lah istilahnya, atau perantara, di mana dia mengalami sebuah abuse bahkan dalam konteks RZIM ini ya, para korban tuh dimintai foto-foto dalam bentuk terbuka bajunya, seperti itu. Dan sudah dikonsultasikan, aduh saya diminta seperti ini, aduh saya mengalami ini. Memang karena takut untuk mengkonfrontasi langsung, jadi dia bicara ke pemimpin yang berada di tengahnya. Istilahnya atasan dia lah, atau kakak PA-nya lah, atau kayak gitu, udah dikasih tahu, aduh saya mengalami seperti ini. Tapi kakak PA-nya itu karena dia takut atau mungkin dia mengkultuskan pemimpin rohaninya, dia bilang, sudahlah nggak usah dibahas, udahlah abaikan saja. Atau misalnya dia bekerja bersama-sama di organisasi tersebut, dia bilangnya, udahlah profesional saja, yang kayak gitu abaikan saja. Itu berarti orang yang pemimpin di tengah itu bisa dibilang dia juga terlibat ya dalam dosanya itu, terlibat dalam kejahatan yang sebenarnya sudah dimintai tolong oleh para korban, ini tolong diekspos. Dia bisa sebagai itu ya, istilahnya adalah ikut menjadi tersangka gitu, ikut terlibat kejahatan tersebut. Kalau menurut logika di Efesus 5 tadi, karena terang sifatnya akan membuka menerang yang gelap, ya kan? Berarti kan di sini seperti yang kita baca tadi, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran, ya kan? Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tapi sebaliknya telanjanglah perbuatan-perbuatan itu
karena memang terang, ya gitu. Artinya ketika orang tersebut istilahnya tidak menelanjangi kesalahan tersebut dengan mengatakan udahlah profesional apa segala macam, menurut saya itu tidak mencerminkan terang. Logikanya kan gitu. Dia tidak mencerminkan terang, artinya apa? Dia sudah mencerminkan kegelapan, kan gitu aja. Kalau bukan terang ya gelap lah gitu. Karena di konteks ini nggak ada tengah-tengah, nggak ada abu-abu. Ketika tidak lakukan seperti yang disuruh di sini, ketika tidak berfungsi sebagai terang yang dia akan menelanjangi, akan mengekspos kegelapan di sekitarnya, berarti dia tidak sedang berfungsi apa yang di middle tadi, di tengah tadi, tidak berfungsi sebagai terang. Apakah bisa pada akhirnya dia disebut dengan terlibat? Secara tidak sadar ya terlibat dengan kegelapan itu, karena dia tidak mengekspos, dia tidak berperan sebagai terang gitu. Jadi memang harus ambil tindakan. Kalau memang betul-betul dasar kita adalah firman Tuhan. Kalau memang kita betul-betul sadar dan yakin bahwa firman Tuhan adalah otoritas yang tertinggi dalam hidup kita, bukan perkataan pemimpin Anda yang bisa sangat bisa salah itu gitu. Sebelum kasusnya RZ ini terbongkar ya, saya juga mendapatkan satu cerita dari seorang saudari yang saya juga masih kenal begitu. Ternyata beliau juga menghadapi kasus yang sama begitu ya, mengalami satu pelecehan seksual lah dikatakan begitu. Kemudian ketika dia berusaha untuk mengungkapkan, kemudian yang terjadi adalah persis seperti yang dilaporkan oleh para korban dari RZ ini begitu. Dan untuk perlu diketahui kasus ini terjadi sebelum kasus RZ terjadi begitu ya. Jadi ternyata ada kemiripan. Diminta foto-foto seperti itu, dan kemudian ketika dia berusaha untuk mencari satu backup begitu atau mencari satu perlindungan ya, justru dia yang ditekan balik begitu, dikatakan bahwa justru dia yang menyodor-nyodorkan. Jadi persis ceritanya seperti yang dialami oleh korban dari RZ ini gitu. Pembahasan topik kita kali ini sahabat Emi sebenarnya memang cukup menarik karena banyak sekali korban-korban di dalam tubuh Kristus yang mengalami kondisi-kondisi seperti ini. Ya mudah-mudahan dengan pembicaraan ini semua yang mengetahui atau ada kaitannya dengan yang tadi disampaikan oleh Ibu Suci mungkin bisa mulai berpikir gitu, bisa mulai merenung dan kembali melihat ke Alkitab, melihat kira-kira situasi saya seperti apa, mulai dikaji, mulai dianalisis menurut terang firman Tuhan, situasinya seperti apa langkah-langkah yang harus saya ambil gitu. Karena ketika Anda di dalam tempat yang memang itu gelap, pada akhirnya itu akan sangat mempengaruhi kondisi Anda gitu. Tidak mungkin Anda tinggal di tempat yang disebut gelap tadi tanpa memberikan sebuah pengaruh apapun juga terhadap Anda gitu. Tidak mungkin Anda akan tetap netral. Entah Anda akan sadar, atau kalau Anda tidak sadar, ya Anda akan terus-menerus ada di sana, semakin lama keadaan akan semakin memburuk gitu. Jadi ketika mungkin sekarang Anda sudah mendengar dan tahu, dan sudah ngeh apa yang tadi seperti yang sudah kita bahas, dan juga tahu kejadian tersebut, silakan mulai berpikir, dan juga bisa menghubungi ya Pak Mukhtar ya, nomor-nomor untuk konsultasi. Kita harus membuka loh, kita punya komunikasi. Jadi jangan kalau kita tahu, kita melihat indikasi-indikasi seperti yang sudah tadi kita bahas tadi di dalam komunitas Anda tetap diam saja, nggak. Harusnya Anda mencoba untuk memperluas gitu. Anda punya informasi, ya kan? Coba untuk diskusi, coba untuk cari tahu kepada sesama orang percaya, coba untuk calling, bisa ke Emi, ke siapapun juga nanti nomor telepon yang akan disediakan di link di bawah di dalam channel ini. Harus berani untuk terbuka, karena selama Anda tidak terbuka di sana, Anda akan semakin lama akan semakin spiral menurun pasti keadaannya ke bawah gitu. Semakin lama akan semakin parah. Segera cari dan harus siap terbuka untuk komunikasi. Jangan takut saudara, karena sekali lagi bahkan orang Berea pun dia mengecek kembali pengajaran dari seorang rasul namanya Paulus. Seburuk apapun, sepahit apapun juga yang Anda alami, harus yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan solusi, jalan keluar. Dan saya yakin pasti Tuhan akan mengangkat dan memulihkan kondisi Anda. Karena sekali lagi, bahkan di dalam disiplin gereja pun, tujuan akhir dari disiplin gereja sebetulnya adalah restorasi dari orang yang berdosa tersebut. Sama dengan itu, saya rasa Tuhan menginginkan supaya kondisi Anda pasti untuk dipulihkan. Jangan takut untuk mengambil langkah, silakan hubungi
nomor ataupun media sosial pun bisa, melalui Instagram, di DM atau apapun juga. Bukalah blog-blog WA Anda. Jika Anda disuruh ngeblok, buka blog tersebut. Hubungilah hamba Tuhan di sini. Buka pikiran Anda dan silakan berdiskusi. Tuhan pasti akan memberkati dan memulihkan Anda. Amin. Luar biasa, sahabat Emi, kita sudah belajar banyak sekali. Sudah banyak sekali kebenaran-kebenaran Alkitabiah yang dibukakan. Yang kita percaya firman Tuhan bahwa kebenaran Tuhan itulah yang akan memerdekakan kita. Ya, kita percaya bahwa kalau kita ikut apa yang Alkitab perintahkan, maka kehidupan kita akan diberkati dan akan menghasilkan buah yang tadi dicatat, berbuahkan kebenaran. Ya. Ya, memang pertama kita tidak boleh ada di zona abu-abu ya, bisa dibilang ya. Kita harus memiliki sikap yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu sikap untuk bisa menelanjangi kegelapan ya. Kita harus memiliki dasar-dasar firman Tuhan, harus memberi suatu space di dalam diri kita untuk senantiasa menguji pengajaran-pengajaran ataupun menguji doktrin-doktrin yang diajarkan. Kemudian poin kedua adalah jangan takut untuk menguji, dan kemudian jangan takut juga untuk menyatakan apa yang benar. Kemudian dalam hal memberikan teguran ataupun mengoreksi seorang hamba Tuhan, Tuhan Yesus sudah memberikan panduan atau manual ya di dalam kitab Matius seperti yang tadi sudah kita pelajari bersama. Cara-caranya seperti apa ya. Poin terakhir yang perlu kita ingat bahwa pemimpin-pemimpin rohani pun perlu kita hormati. Oleh karena itu pada saat kita menegur ataupun menyatakan suatu hal-hal yang tidak terpuji dalam rangka untuk menyadarkan ataupun ketika kita sedang menyadari kita melakukan firman Tuhan, kita pun perlu memakai kata-kata ataupun sikap dan tutur kata yang berkenan juga di dalam firman Tuhan. Sahabat Emi, jikalau Anda menemukan orang dalam kondisi yang seperti kita bahas tadi, kami mau juga mengingatkan untuk supaya bisa men-share video ini supaya banyak orang juga yang diberkati, sehingga apa yang kita diskusikan ini sampai juga pesannya kepada teman-teman, kepada saudara-saudara, ataupun kepada kenalan-kenalan yang sahabat Emi juga temukan dalam kondisi yang sama. Jadi video ini akan sangat bermanfaat bagi tubuh Kristus. Terima kasih banyak Pak Denny, dan kita bertemu kembali pada video Emi selanjutnya. Shalom. Shalom.